Hai, kembali bersama aku. So, hari ini aku mau ngajak kalian buat belanja-belanja Common untuk keperluan Hari Raya Suci, Galungan, dan Kuningan. FYI, belanja aku kali ini aku budgetin cuma 600.000 aja sih. Yuk ikutin aku dalam. Wah, banyak juga ya variasinya. Jadi bingung. Wah, bagus deh. Ini awet nggak ya? Ntar kayak kamarku di rumah lagi. Cepet pudar. Aha. Kita minta rekomendasi dari spesialis busana aja kali ya. Udah, kita tunggu aja. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kembali lagi bersama saya Dea, spesialis busana kesayangan Anda. Nah, hari ini saya mendapat satu keluhan dari konsumen saya, yaitu Nini, dalam hal pemilihan satu jenis Common untuk mencapai suatu kepuasan konsumsi. Jadi, masalah anggaran pembelian Common dari Nini adalah dia hendak membeli berbagai jenis Common dengan total anggaran yaitu 600.000. Nah, jenis Common yang hendak dibeli terdiri dari 4 jenis, diantaranya yaitu Common Songket, Common Sutra Paris, Common Batik, dan yang terakhir Common Endek. Nah, berdasarkan jenis Common tadi, setelah dilakukan survei di pasaran, diketahui harga dari masing-masing Common tersebut yaitu untuk Common Songket sekitar 180.000 per pieces, untuk Common Sutra Paris sekitar 160.000 per pieces, untuk Common Batik sekitar 120.000 per pieces, dan untuk Common Endek sekitar 140.000 per pieces. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, maka diduga bahwa konsumen dalam memilih Common yang khususnya digunakan untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan tentunya didasarkan oleh beberapa penentuan. Salah satunya yaitu dengan pendekatan atribut. Nah, pendekatan atribut merupakan pendekatan yang relatif baru dan menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, tetapi atribut yang terkandung dalam produk tersebut. Nah, atribut suatu barang tersebut merupakan semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan barang tersebut. Dalam masa ini menggunakan atribut kualitas produk yang dibedakan menjadi tingkat keawetan dan kepudaran. Nah, analisis sikap konsumen terhadap setiap atribut produk Common didasarkan pada tren kualitas produk. Untuk pengelolaan data akan dianalisis menggunakan kurva kepuasan dengan 4 jenis Common, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan skala linear numerik yang dilakukan dengan memberikan skor 20 sampai dengan 180. Nah, pada kurva kepuasan konsumen, garis ordinal itu menunjukkan tingkat keawetan yang dimulai dari arah bawah ke atas dengan skor 20 sampai dengan skor 180. Sedangkan untuk garis eksis itu merupakan tingkat kepudaran yang dimulai dengan arah kiri ke kanan dengan skor yang sama yaitu 20 sampai dengan 180. Hai, aku Asala, aku Devi, kami dari Asisten Spesialis Busana. Kami akan menjelaskan tentang grafik kepuasan konsumen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai grafik kepuasan konsumen. Dapat dijelaskan bahwa pada gambar 1 menggambarkan kombinasi atribut dalam pemilihan Common dengan tingkat keawetan dan kepudaran tersebut ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D yang merupakan titik potong antara tingkat keawetan dan kepudaran yang diterima ketika konsumen memutuskan untuk membeli Common tersebut. Di mana titik A menunjukkan pembelian Common Songket dengan tingkat keawetan yang sangat tinggi, seharga Rp180.000 satu pieces.
Kemudian titik B menunjukkan pembelian Kamen Sutra Paris dengan tingkat keawetan yang tinggi. Kamen Sutra Paris dibeli sebanyak 1 pieces dengan anggaran Rp160.000. Titik C menunjukkan pembelian Kamen Batik dengan tingkat keawetan yang rendah sebanyak 1 pieces seharga Rp120.000. Serta titik D menunjukkan pembelian Kamen Ende dengan tingkat keawetan yang rendah sebanyak 1 pieces seharga Rp140.000. Gambar 2 merupakan gambar kurva yang menunjukkan adanya garis depan efisiensi atau efisiensi frontier. Garis depan efisiensi didapatkan dari menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Akan tetapi, pada contoh ini titik C yaitu Kamen Batik tidak ikut menjadi bagian garis depan efisiensi. Ini dikarenakan titik C terletak di bawah garis depan efisiensi garis B dan garis D. Jika konsumen bersikap rasional, maka tidak akan memilih titik C, sebab kepuasan yang diperoleh dengan membeli Kamen Batik dalam keadaan tertentu akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh dari membeli Kamen Sutra Paris dan Kamen Ende. Ada kemungkinan lain jika pembelian Kamen Batik dibeli seharga Rp140.000. Namun, karena keterbatasan anggaran, kepuasan ini hanya berupa kepuasan bayangan. Kepuasan bayangan ini digambarkan dengan garis putus-putus seperti berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva pada gambar 3. Pada gambar 3 menunjukkan titik-titik anggaran yaitu A1, A2, A3, dan A4. Titik A1 merupakan anggaran Rp180.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kepuasan sama jika tingkat keawetan bernilai Rp180.000 dengan tingkat kepudaran bernilai Rp180.000. Titik A2 merupakan anggaran Rp160.000 dan titik ketiga merupakan anggaran Rp120.000 dan titik keempat merupakan anggaran Rp140.000. Yang dimana garis anggaran akan bergeser sesuai jumlah kuantitas yang dinikmati atau perubahan harga serta perubahan pendapatan. Namun dalam hal ini, harga dari produk tidak akan berubah, namun pendapatan atau anggaran dari konsumen yang berubah. Jika penghasilan konsumen menurun, maka pergeseran garis batas efisiensi akan menurunkan tingkat kepuasan. Dan jika penghasilan naik, maka akan mempertinggi tingkat kepuasan. Sebab kurva indifference atau isi akan bersinggungan dengan garis batas efisiensi pada titik yang berbeda. Anggaran bernilai Rp180.000 tentu akan menghasilkan kombinasi garis anggaran yang akan bergeser ke titik A2 karena penurunan anggaran, kemudian bergeser kembali ke A3 karena ada penurunan anggaran, dan kemudian bergeser ke atas karena ada kenaikan di A4. Baik, sekian pembahasan mengenai grafik kepuasan konsumen. Baik, kami akan kembalikan kepada spesialis di sana. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saya, berikut adalah saran saya untuk Nini. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dari seorang konsumen, maka konsumen dapat membuat keputusan untuk kamen yang ingin dibeli berdasarkan titik singgung antara IC atau satu different dengan efisiensi frontier. Dalam gambar, ditunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari seorang konsumen berada pada titik A dan titik B. Sehingga titik singgung yang ditunjukkan seperti pada gambar 3 ini. Baik, sekian saran yang dapat saya berikan. Fokus spesialis di sana untuk keputusan akhir saya kembalikan lagi kepada konsumen saya. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan dari spesialis di sana. Jadi di sini aku akan beli Kamen Sutra Paris sama Kamen Songket karena dua jenis kamen ini sih yang paling awet di antara yang lain. Jadi aku puas deh dengan apa yang aku beli.